Eh, nggak ada musik, nggak sama musik ya. Oke. Kau tempatku mengadu hati, memberi segala nikmat, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Saya waktu senior saya namanya Pak Haji Suprapto itu menikah, itu saya ke sana. Ya. Dan kalau tidak salah tradisi di sana ya, nggak tahu sekarang masih sama atau enggak. Jadi pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki, betul itu tidak? Ada, masih ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya ya. Turkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan setiap langkah kerja kita dalam rangka mendampingi petani di Kabupaten Malang khususnya. Sempurna, bagus sekali Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya matur nuwun, terima kasih kepada Bunda Ropit karena di sela-sela mungkin kesibukannya mau bergabung dengan program kita Spesial Momen dan kita silaturahim dan ngobrol santai. Mungkin ada hal yang bisa kita bicarakan, diskusikan, dan saya tahu Bunda Ropit ini adalah salah satu idola saya di BKP3, di DTPHP. Mungkin bisa diceritakan Bunda dulu pengalaman-pengalaman manis dan pengalaman-pengalaman berharganya. Dulu setahu saya sempat di luar Jawa, di Kalimantan juga ya. Kemudian beliau ini, Bunda Ropit ini salah satu yang menginisiasi program siaran radio dari banyak penyuluh. Jadi luar biasa. Dan saya kira beliau adalah salah satu tokoh utama dan penguasa panggung saya kira ya. Karena dulu yang saya tidak bisa yaitu menyanyi. Bunda ini bagus menyanyi. Nanti kita minta tolong satu bait nyanyian juga nanti Bunda. Monggo cerita tentang beberapa pengalaman berharga waktu dulu Bunda Ropit masih aktif dan mungkin bisa kita ambil pelajarannya Bunda. Monggo Bunda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman seluruhnya yang mungkin nantinya mengikuti program ini dan mungkin bisa sedikit pengalaman saya bisa kami tularkan terhadap para junior saya. Yang jelas begitu. Kalau menjadi seorang penyuluh itu saya rasa memang tidak akan pernah tua. Jadi kita memang menyenangkan. Namun demikian kalau menurut saya itu pekerjaan apapun itu yang jelas kita harus menyenangi. Kalau kita menyenangi, insya Allah lancar semuanya. Demikian juga pada saat saya pertama kali menjadi penyuluh di luar Jawa, saya beranggapan bahwa saya pantang sekali mengatakan tidak bisa. Itu yang pertama menjadi kunci saya adalah saya tidak pernah mengatakan tidak bisa. Saya harus bisa. Itu. Dan pada saat itu tidak ada teknologi yang canggih, IT tidak ada, telepon seluler nggak ada, jadi kita semua serba manual. Tetapi di era seperti itu, kenapa semua bisa tepat waktu? Kalau kita berjanji penyuluhan dengan petani jam A, kita pasti datangnya tepat waktu, walaupun itu di luar Jawa. Itu yang saya kadang-kadang di era sekarang, kalau misalnya kita mau ada rapat atau kita ada pertemuan, tetapi masih bleset gitu. Dan ini yang saya paling tidak suka. Mungkin para junior saya juga tahu bahwa saya paling tidak suka kalau tatap muka dengan tidak
dengan tidak siap. Misalnya kalau memang tidak sakit, jangan memakai jaket, atribut harus kamu tunjukkan. Sayangi atribut kamu. Pada saat kamu menyayangi atribut kamu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalau pada saat saya di luar Jawa, sangat banyak sekali suka dukanya. Bahkan saya penyuluhan dengan jarak tempuh 18 kilo mungkin ya, itu memakai sepeda goes itu, sepeda tinjak. Tidak memakai sepeda motor dan juga tidak pakai mobil saat itu, jalannya makadam. Tetapi saat itu karena saya senang sekali. Dan saya tidak merasa sedih saat itu. Saya mau pinjam sepeda motor aja rasanya sulit. Walaupun saya di Jawa mulai kuliah, mulai di rumah, sepeda motor itu tersedia sekali. Tapi di sana saya harus seperti itu. Namun demikian, itu adalah suka duka yang saya miliki, dan di sana ada program 1 juta hektar. Betapa penyuluh itu sangat diperlukan untuk memotivasi para penduduk. Betapa penyuluh sangat diperlukan untuk mengawinkan antara penduduk daerah dengan penduduk transmigrasi. Itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi para penyuluh dengan gigihnya melaksanakan itu dan bisa. Nah, sekarang bagaimana dengan di era yang sekarang? Begitu saya pindah ke Jawa, saya sangat kaget karena saya penyuluh di sana, saya dengan Pak Camat seperti teman, saya dengan pejabat apapun seperti teman. Jadi saya tidak ada hierarki yang terlalu mencolok. Tetapi begitu saya pindah ke Jawa, hal itu harus saya lakukan. Sampai pada saat itu sebagai saya penyuluh yang pindah ke sini, saya tidak tahu harus apa. Tiba-tiba saya menghadap Bapak Bupati, dan mungkin di sini ditertawakan, kenapa kamu seorang penyuluh mau menghadap bupati? Tetapi bagi saya, kenapa tidak? Bupati adalah juga pimpinan tertinggi saya di daerah, kenapa saya tidak boleh ketemu? Tetapi lain daerah mesti ada terap-terap yang harus kita ikuti, dan seorang penyuluh harus pintar. Pintar maksud saya begini, kalau kamu lemah di satu hal, di lain hal harus menonjol. Jadi saya selalu ke junior saya mengatakan begitu. Kemudian saya mempunyai suatu hal yang sangat saya ingat sampai sekarang. Pada saat itu saya menjadi junior penyuluh yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Maksum yang dulunya Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Saat itu pada saat saya bertugas di Kalimantan Tengah, beliau menjadi koordinator penyuluh Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi pada saat itu saya menjadi MC di panen raya provinsi. Tetapi saya salah dalam menyebut nama seseorang waktu itu, Dandim Panji Panjung saya sebut itu. Padahal Panji Panjung itu nama kodim ya, tapi saya sebut seperti itu. Saya dimarah sampai saya itu menangis, rasanya nggak pingin jadi pegawai negeri, rasanya kayak gitu rasanya saat itu. Tetapi beliau bilang begitu, kamu tahu, karena kamu ini adalah ketidaksiapan kamu, akhirnya jadi begini. Setiap pekerjaan harus kamu siap. Jadi sama, makanya begitu saya ditawari jenengan bahwa Bunda hari Senin bisa nggak ngobrol bareng santai. Saya harus berpikir dulu, karena saya ingat kalau saya nggak siap, saya nggak berani begitu. Itu adalah pengalaman saya dari senior Pak Maksum waktu itu. Saya sangat mendapat bimbingan beliau. Kemudian beliau pindah ke Jawa dan saya diminta beliau, kenapa kamu kalau mau pindah, ayo, karena waktu itu saya sudah 14 tahun di sana. Jadi oke Bunda, yang pengalaman luar Jawa, kemudian jadi MC, kemudian pindah ke Jawa, jadi di BKP 3, dan
Kemudian saya ingat persis kita waktu itu sangat-sangat kagum kepada Bunda karena banyak sekali ilmu yang kita peroleh. Jadi salah satunya adalah ilmu tentang nyanyi. Nah, ini di sela-sela ini mohonlah Bunda kita, saya sendiri sangat nyanyi ini, saya tidak tahu. Saya coba nyanyi tapi saya malah ditertawakan anak istri gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kamu sudah mulai jadi host ini harus sudah mulai bisa walaupun suaranya bagaimanapun nih. Makanya nanti ini saya minta tolong Bunda ajari 1-2 bait lagu. Nah, saya nanti tak belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nanti next time saya mudah-mudahan nanti bisa. Nah ini Pak Mahmud, sini Pak Mahmud, masih kenal dengan Bunda kita. Sini agak-agak terdekat. Nah ini yang pintar nyanyi ini Bunda, Pak Mahmud. Ya Allah, aduh jadi kangen ini, aduh ini juniorku yang paling ini orang-orang, aduh ini 2 orang ini adalah pejuang-pejuang di Kalipare ya. Kami sekarang sudah pada pindah gitu. Bunda, jadi saya, Pak Mahmud, Pak Samburi ini bertiga, kemudian ada tambahan yang muda, ini namanya Nanda, ini hebat sekali dari IPB, Bunda, Alhamdulillah. Dan kita, bos kita, leader kita itu Abah Paidi, beliau luar biasa sekali, Bunda. Iya, buat jamu. Dan Alhamdulillah, iya. Saya nanti mau belajar buat jamu juga, karena jamu ini kan salah satu identitas kita di entah di Jawa Timur atau di Indonesia lah gitu Bunda. Di Indonesia. Oke Bunda, lanjut yang selanjutnya. Ini kan sekarang kita sedang menghadapi situasi pandemi Bunda ya. Jadi di satu sisi ini begitu sangat mengganggu. Jadi kita mau kemana ini harus berpikir 2 kali 3 kali. Kira-kira nanti ini penting apa enggak, kemudian nanti ini aman atau enggak. Jadi pandemi, menurut Bunda, mungkin Bunda sejauh menjadi penyuluh dulu kan, mungkin juga ada tantangan. Nah, apakah ada tantangan yang seberat pandemi ini Bunda? Karena saya mikirnya pandemi ini kan begitu sangat mengganggu. Monggo Bunda. Oke, terima kasih. Jadi di masa era pandemi ini, kebetulan saya sudah transisi. Jadi pada saat pandemi sudah masuk, saya menjelang pensiun, pensiun ya. Di saat itu saya merasakan menjadi seorang birokrat yang PNS. Kemudian pandemi belum selesai, saya menjadi seorang pensiunan grup pang ya. Itu memang terasa sekali bahwa kita sebagai penyuluh mungkin ya, saya nyorotinya di penyuluh sajalah karena kita banyak berkecimpung dengan penyuluh. Itu memang harus bisa membawa para masyarakat ini untuk harus kolaborasi. Kita tidak bisa penyuluhan misalnya hanya khusus tanaman pangan saja, nggak bisa. Hanya khusus perikanan saja nggak bisa. Harus kolaborasi. Di mana masyarakat petani itu harus bisa menghasilkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Misalnya seperti begini, di era pandemi ini yang lagi maju adalah tanaman bunga. Para petani itu juga harus bisa menyiapkan seperti itu, selain tugas pokoknya misalnya yang bertanam beras, bertanam singkong, bertanam apa. Saya kemarin itu sempat, karena saya sudah pensiun, jadi sering gowes ke lokasi, ke daerah-daerah, waktu itu ke Bulu Lawang. Jadi ada seorang pensiunan balai di ini, balai benih pertanian, itu dia malah mengajak para petani padi itu untuk menjadikan lumbu, tahu ya lumbu, lumbu yang coraknya bagus-bagus itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang begitu. Dan itu juga berhasil di daerah Bulu Lawang. Jadi saya lihat, oh iya, ini memang harus bisa menyesuaikan. Sedangkan harga
pertanian itu mau tidak mau kita juga tahu bahwa daya serap masyarakat kan kurang. Banyak PHK, banyak ini. Tetapi saya bersyukur sekali pada saat saya masih berdinas di Ketahanan Pangan bahwa beras bansos itu kita ambil dari petani lokal. Itu sangat-sangat membantu para petani dan menggairahkan. Saya rasa itu, dan kita tetap dalam berpenjualan harus tetap berkolaborasi dengan yang lain-lain. Komoditi juga harus multi. Saya rasa nggak ada musik, nggak sama musik ya. Oke. Kau tempatku mengadu hati, memberi segala nikmat, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati.